Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-Fatihah al-Imam Yahya bin Musarawwin Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadika shalihin amin. Nuwasil al-qira'ah ila al-hadis as-sadisa asyara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadis utawi iki ku hadis as-sadisa asyara kang nomor 13, hadis yang ke-13. Akhawatul iman wal islam. Akhawatul imani paseduluran iman wal islami lan islam. Persaudaraan iman, persaudaraan di dalam iman dan di dalam Islam. Akhawatul imani paseduluran ing dalam iman wal islami lan ing dalam Islam. Persaudaraan di dalam iman dan Islam. An Abi Hamzah, diceritakan saking Abi Hamzah Anas bin Malik, rupane Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juruladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik, ya. Beliau ini anak dari Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini ngasih Anas bin Malik ke Rasulullah saat umur beliau 10 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 10 tahun, ada yang mengatakan umur beliau 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini dibawa oleh Ummu Sulaim, ibunya, ke Rasulullah untuk membantu Rasulullah. Terserah, artinya dijadikan khadim. Khadim itu kan pembantu, artinya khadim. Ya, khadim itu pembantu. Dia dikasihkan ke Rasulullah saat umur 10 tahun untuk membantu apapun itu, ya, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak umur 10 tahun sampai Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi ini Anas bin Malik, beliau banyak 2000-an lebih meriwayatkan hadis dari Nabi, ya, karena sering bersama Nabi. Beliau dari umur 10 tahun, bayangkan, dari umur 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia, beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian anak dari Anas bin Malik ini, beliau punya anak namanya Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik ngambil nama anaknya dari nama bapaknya, Malik bin Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ini khadim Rasul, membantu Rasul. Tapi kalau Malik bin Anas itu anaknya Anas bin Malik. Tahu siapa Malik bin Anas? Pendiri mazhab Maliki. Nah, kita kan tahunya mazhab Syafi'i, kan? Mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang pertama itu Hanafi, Imam Hanafi. Kemudian mazhab Maliki yang kedua, ini namanya yang mendirikan adalah Malik bin Anas, anak daripada Anas bin Malik, khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik dan Imam Hanafi, murid Imam Hanafi.
Ya, jadi beliau itu belajar ke Imam Malik, kemudian beliau Imam Syafi'i belajar juga ke murid terbaiknya Imam Hanafi. Jadi beliau menguasai fikih mazhab Maliki maupun fikih mazhab Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i membuat mazhab yang baru, mazhab Syafi'i. Ya, itu Imam Syafi'i. Anaknya Anas bin Malik adalah Malik bin Anas yang merupakan orang alim yang kita nggak meragukan lah. Pokoknya 4 mazhab ini nggak diragukan ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Keempat-empatnya ini benar. Jangan kemudian mengatakan mazhab Hambali sesat, nggak boleh. Mazhab Maliki nggak benar, nggak boleh. Semuanya ini benar. Ya, sudah terpercaya keempat-empatnya. Jadi kalau sampai menemukan di mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab Syafi'i nggak boleh, jangan kemudian langsung mentok nggak mau lah. Tapi boleh loh Anda mencari mazhab yang lain yang membolehkan. Ya, sekiranya hal itu harus dilakukan. Ya, kayak misalnya jual beli ke anak kecil umuran ya anak TK itu nggak sah jualannya di mazhab Syafi'i. Ya, ada jualan apalah, jualan permen ke anak TK itu nggak sah. Tapi kan itu sudah nggak bisa dihindari kan, anak-anak TK sekarang jajan sendiri, ya atau dikasih uang sendiri jajan sono. Ada yang bolehkan, ada tetap mazhab yang lain membolehkan. Jadi luas saja. Ya, nah ini Anas bin Malik adalah khadim pembantunya Rasulullah SAW, dan beliau didoakan sama Rasul berumur panjang. Akhirnya umurnya panjang. Ada yang mengatakan 99 tahun umur beliau, ada yang mengatakan 103 tahun, ada yang mengatakan 106 tahun. Ini umur beliau panjang. Ya, dan doa Rasul itu pertama umurnya dipanjangkan ke Anas bin Malik, kemudian hartanya dibanyakkan. Beliau itu meninggal ya hartanya banyak. Ya, kemudian anaknya dibanyakin juga, dibanyakin anak, berdoa supaya Anas bin Malik punya keturunan yang banyak. Ini menurut riwayat ada kurang lebih 120-an anaknya Anas bin Malik, 120-an. Ya ini menurut satu riwayat 120 lebih, 122 atau berapa? Ya banyak. Ya, karena berkah doa Rasulullah SAW. Doa yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Ya ini mau urusan di akhirat. Ya. Diampuni dosa-dosanya Anas bin Malik. Doa dari Rasulullah SAW. Ani Nabi SAW, saking Nabi SAW, qala dawuh sapa Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, la yu'minu ora iman, la yu'minu ora iman sopo ahadukum salah siji sira kabeh, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, demen sapa, yuhibba demen sapa, sampai dia mencintai li akhihi marang dulur ahadikum, li akhihi marang dulure ahadikum, sampai dia mencintai kepada saudaranya, ma yuhibbu koyo yeto demen sapa ahadikum, ma yuhibbu koyo yeto demen sapa ahadikum, li nafsihi marang awak dhewe ahadikum, li nafsihi marang awak dhewe ahadikum, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW, dan ini harus dipahami benar-benar. Ya, Mas, jangan ini merem, ngaji jangan merem. Ya.
Harus dipahami kata-kata la yu'minu, jangan sampean pahami secara letterlock. Letterlock itu ya tulisannya gitu. Jangan. Ini bahaya. Kata-kata la yu'minu, tidak beriman, berarti kafir dong. Ya kan? Mungkin ada sedikit orang yang memahami seperti itu, dan ini enggak benar pemahaman yang seperti ini, kurang tepat ya. La yu'minu ini artinya bukan tidak beriman, ya, bukan tidak beriman, bukan. Hadis yang seperti ini harus dipahami dengan benar, jangan sampai salah. Memang tulisannya la yu'minu artinya tidak beriman, berarti apa? Kalau konsekuensi tidak beriman adalah kafir, berarti kita kafir dong kalau kita nggak cinta dengan saudara seiman kita. Ya. Rahmat nggak cinta sama Kevin, kafir. Jadi masa cinta sama cowok? Ya, bukan kita cintanya cinta sesama muslim, kita seiman, kita sama-sama muslim, kita imannya sama, maka kita saling mencintai. Nah, kata-kata la yu'minu dipahami bahwa di sini itu ada lafaz yang harusnya ada tapi nggak ada, ya. Harusnya ada lafaz di sini yang ditambahkan. Kalau ulama-ulama menambahkan kata-kata la yu'minu itu ditambahkan ujungnya la yu'minu ahadukum kamilan, gitu ya. La yu'minu ahadukum kamilan artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang, bukan tidak beriman, ya, bukan tidak beriman. Makanya bahaya kalau cuma memahami secara teks, ya, tanpa sampai baca penjelasan lebih lanjut atau tanpa sampai ngaji. Ya, ini bahaya. Kata-kata la yu'minu itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena itu tadi kalau nggak beriman berarti kafir. Padahal ini maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Bukan tidak beriman, dia masih beriman, ya, dia masih muslim, dia masih orang mukmin, tapi kurang sempurna keimanannya. Kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi kata-kata ini harus dipahami bahwa bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanannya. Ada lafaz kamilan yang ditiadakan. Jadi kalau ulama menjelaskan itu adalah kamilan harusnya yang dia tidak disebutkan. Akhirnya lafaznya hanya la yu'minu saja. Padahal ada kamilan yang harusnya ada di situ supaya maknanya ngepas. Bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanan. Ya, kalau tidak sempurna itu artinya apa? Dia masih beriman, dia masih muslim, dia masih mukmin, tidak kafir, tapi dia tidak sempurna iman, ya, gitu. Karena kan ada juga salah satu hadis yang mengatakan iman itu bisa naik, bisa turun. Dan iman naik ketika melaksanakan ketaatan, ya, ibadah, dia imannya naik. Iman bisa turun kalau dia melaksanakan kemaksiatan, dia melakukan dosa, imannya turun. Ya, jadi iman itu bisa, kualitas iman itu bisa naik, bisa turun. Ya, kualitas iman bisa naik, bisa turun. Nah, orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya, berarti keimanannya itu belum berkualitas. Kualitasnya nggak tinggi, masih kualitas yang sedang-sedang atau bahkan rendah. Kalau dia melaksanakan maksiat terus, ya berarti keimanannya rendah. Ya, nah ini mengingatkan kepada kita apa? Bahwa kita sesama muslim itu harus saling mencintai. Ya, kita sesama muslim harus saling menyayangi. Cinta di sini cinta dalam Islam.
cinta dalam iman, bukan cinta kok cewek ke cowok, cowok ke cewek, enggak, bukan bahasan itu ini. Beda lagi urusannya itu mah, ya. Ini bukan bahas itu. Cinta di sini, cintailah sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai saudara kita, ya. Kita sama saudara mesti cinta, sama anak mesti cinta, sama orang tua mesti cinta, ya, sama kakak sama adik mesti cinta. Maka begitu juga memandang sesama muslim yang lain, ya. Kita mandang sesama muslim yang lain itu sebagaimana kita mencintai saudara kita. Kita mencintai adik kita, kakak kita, anak kita, orang tua kita. Kita nggak mau menyakiti orang tua kita, maka kita mandang umat muslim yang lain juga gitu. Kita nggak mau menyakiti umat muslim yang lain, ya. Jangan kemudian kita menyakiti umat muslim yang lainnya, karena muslim itu dalam salah satu hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang menjaga, menyelamatkan. Muslim itu yang menyelamatkan muslim lainnya dari perkataannya dan tulisannya. Ya, jadi muslim itu artinya enggak boleh menyakiti tetangganya yang sesama muslim ataupun sesama muslim yang lainnya dengan lisannya, enggak boleh. Artinya jangan saling ngejek, ya, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling menghujat, jangan suudzon, ya. Itu adab sesama muslim, ya. Juga jangan dengan tangan menyelamatkan muslim lainnya dengan tangan, jangan suka mukul, ya, jangan suka berbuat kasar. Kalau sekarang ada media sosial, jangan menebar fitnah lewat ketikan media sosial. Kan tangan kan, ya kan bisa. Rasul itu apa? Panjangnya jauh ke depan. Dulu nggak ada media sosial, jangan menyakiti dengan tangan. Ya, selain mukul sekarang bisa ngetik di Facebook, menebar fitnah, ngetik di WA, kayak kemarin kan menebar berita yang jelas. Dia membuatnya berarti dia menebarkan fitnah. Karena tulisan itu kan lisan liat, ya. Kalau ini saya belajar kaligrafi itu, tulisan itu lisan liat, tulisan itu lisannya tangan. Jadi tangan kalau mau ngomong nulis, ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa tulisan itu adalah omongan, bisa, ya. Karena tulisan adalah omongannya tangan. Itu dakwahnya orang kaligrafi kan lewat tulisan, dan dari situ karena tulisan adalah lisannya tangan, ya. Jadi jangan menyakiti orang lain, baik itu dari lisan kita ataupun dari tangan kita, ya. Kita harus saling mencintai terhadap sesama muslim yang lain, ya. Sama kayak di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Ya, kita ini saudara. Walaupun kita itu bukan dari orang tua yang sama, ya. Orang tua kita beda, jalur keturunan kita beda, tapi karena kita sama-sama umat muslim, maka kita itu saudara sesama muslim. Maka saudara sesama muslim ini harusnya seperti saudara seketurunan, ya. Kita ini harus mencintai saudara kita sesama muslim ini sebagaimana mencintai keluarga, ya. Paham ya? Jangan apalagi zaman sekarang mudah media sosial, mudah diadu domba, ya, mudah diajak berantem. Itu jangan, ya. Jangan mudah diadu domba, ya. Biar domba yang beradu dengan dosa, ya gitu ya. Karena ayatnya jelas. Lanjutan ayatnya ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengejek antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, karena bisa jadi kaum yang lain itu lebih baik daripada kaum yang mengejek.
mengejek. Ini dari Allah ini. Artinya apa? Supaya kalian itu persaudaraannya kuat, tidak terpecah belah, ya enggak mudah diadu domba, jangan saling ngejek. Ya. Oh, kelompok saya yang paling bagus, kelompok dia jelek, kelompok dia sesat, berarti sampai ngomel. Jangan, ya. Kalau kita sudah sesama muslim, ya kita saudara. Biarkan berbeda pandangan itu wajar, ya. Beda pandangan itu boleh, ya nggak boleh itu berantem, ya. Jangan ya, jangan terpecah belah. Lanjutan lagi ayatnya ada penggalangan lagi. Apa? Wala talmizu bil alqab, jangan kasih gelar-gelar yang buruk. Nanti sampai cek di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Ya, rentetan ayat itu bahas tentang ini. Supaya kalian tidak saling ngejek, apa yang harus dilakukan? Jangan ngasih gelar yang buruk. Ya, jangan kasih gelar yang buruk. Ini udah ada gelarnya, misalnya si Farhan punya namanya udah Farhan kan bagus kan? Cebol. Itu berarti memberikan gelar. Kalau dia senang nggak apa-apa. Ya, kalau dia nggak senang berarti Anda memberikan gelar buruk. Atau misalnya nih, misal si Farhan ini pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan apa misalnya? Dia apa kalau sekarang di sini pernah ketahuan ngambil sendal kawannya, nolong sendal. Habis itu dia habis ketahuan, dia tobat, saya nggak lagi nolong sendal, saya nggak lagi nyuri. Kawannya nyentuh ngasih julukan, tukang maling. Dia nggak senang sih kan? Apa ada dia senang dipanggil tukang maling? Gak senang. Padahal perbuatan itu sudah lewat, dia sudah taubat. Kok sampean ngasih julukan tukang maling? Jangan. Karena dari situ nantinya timbul saling ngejek. Ya, itu tukang maling malah kamu juga sama pengentutan misalnya. Akhirnya saling ngejek, gitu ya. Nah, supaya kita tidak memberi gelar kepada saudara kita sesama muslim dengan gelar yang buruk, itu caranya apa? Lanjutan ayatnya ada lagi. Apa itu? Inna ba'dadh dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dugaan adalah dosa. Ini maksudnya apa? Jangan menduga-duga. Artinya jangan suudzon. Ya, ini awalnya pecah belah. Awalnya perpecahan umat itu berawal rupanya dari suudzon. Ini Quran yang ngomong, bukan saya. Ya, ini Quran 3 ayat ini rentetan. Ya, menjelaskan itu. Oh, gara-gara suudzon, padahal ini belum tahu kan zon itu apa? Dugaan. Yang namanya dugaan bisa benar, bisa salah. Ya, dugaan bisa benar, bisa salah. Kayak kemarin saya contohin Rahmat membobol kotak amal masjid. Sebelum dicek ini dugaan. Ya, ini dugaan, bisa benar, bisa salah. Kemudian Anda tidak mengecek itu, tidak mengecek Rahmat maling atau enggak, kemudian menebarkan berita ini kemana-mana. Akhirnya berita tersebar luas. Ya, kemudian Rahmat mau ngelak juga nggak bisa, karena beritanya udah tersebar luas. Padahal saya nggak akan kotak amal. Beritanya maling kotak amal tersebar luas kemana-mana. Mau ngelak dibantah juga, karena kabarnya udah kemana-mana. Ya, nah dari sini bisa jadi dari suudzon ini, ya, dari dugaan ini kemudian naik memberikan gelar Rahmat tukang bobol kotak amal masjid. Ya, dari ini akhirnya Rahmat dan murid-muridnya Rahmat membela. Enggak ada guru saya Ustaz Rahmat ini membobol kotak amal masjid. Enggak ada. Yang sana apalagi sholat kok doge-doge misalnya. Saling ejek. Ya, habis saling ejek apa? Kata Quran. Tadi apa? Saling memberikan gelar. Sudah saling memberikan gelar, akhirnya saling ejek. Yang
ini ngejek sana, yang sana ngejek sini, karena saling membela kebenaran yang dia bawa. Dari dugaan yang nggak pasti, ya, dari dugaan yang nggak pasti. Akhirnya gara-gara saling ngejek, yang terjadi adalah persaudaraannya retak. Kalau sudah persaudaraannya retak, terpecah belah, bisa jadi perang saudara. Ya, bisa jadi perang saudara. Gara-gara apa? Dugaan. Awalnya cuma zon, gara-gara zon, dugaan, ya, dugaan buruk, suuzon, ya, gara-gara suuzon naik memberikan gelar yang jelek, naik saling ngejek, naik perpecahan. Ya, kalau sudah perpecahan bisa jadi peperangan. Kayak ya kita bisa melihat di negara Syam, yang dulunya Syam itu kan perang saudara, akhirnya ya hancur lah, pemerintahannya hancur semua, bahkan ya kita dulu hancur juga gara-gara dia diadu domba sama, ya tahu sendirilah nanti sampai caranya siapa yang mengadu domba negara ini, sehingga umat di dalamnya malah berantem sendiri, sesama Islamnya berantem, akhirnya perang saudara, Islam dan Islam perang, ya, Islam dengan Islam perang, mending Islam lawan Israel kan gitu. Nah ya iya, jelas-jelas musuhnya Israel. Nah Islam lawan Islam, artinya perang saudara. Ini jangan, ya, jangan sampai kemudian kita saling mengejek antara sesama muslim. Nah ini kita harus mencintai umat muslim sebagaimana mencintai diri kita sendiri, ya, jangan tidak diadu domba. Kata Rasul juga ada salah satu hadisnya, Rasul pernah bersabda, "Taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasad." Ya. Saya melihat umat mukmin itu dalam mencintai, dalam saling mencintai, umat muslim itu harus saling mencintai. Taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasad. Umat muslim itu seharusnya harus saling mencintai, harus saling menyayangi, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Idza taga udwan, kalau salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'iril jasadi bisyahari wal humma, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit seperti tidak bisa tidur dan demam. Ini kata Rasul. Ya, jadi umat muslim itu kalau ada umat muslim yang lainnya sakit, dia juga merasakan sakit. Bukan kebalikannya, ada umat muslim yang sakit, dia malah bahagia, senang atas sakitnya umat muslim yang lain. Atau bahkan alhamdulillahnya dia menjadi penyebab sakitnya umat muslim yang lain. Gara-gara dia umat muslim yang lain merasakan sakit. Ini jangan sampai, ya. Kita sesama muslim malah membuat sakit umat muslim yang lainnya, itu gimana? Itu aneh. Jangan, ya. Maka kita harus saling menjaga persaudaraan, harus saling menjaga silaturahmi dengan apa? Dengan mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri, sebagaimana hadis Nabi yang ini, ya. Allahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.